kemarin itu Idul Fitri dan hari ini Idul Adha. Idul Adha. Iya. Ustadz, apa sih perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha? Iya. Ya. Istilah ini adalah terminologi yang dipakai atau asal usulnya itu berasal dari bahasa Arab itu. Kata Idul Fitri itu dari kata ada ya Id itu artinya kembali. Oke, ya. Id itu kembali. Idul Adha itu kembali. Oke. Idul Fitri itu adalah kembali. Fitri itu adalah fitrah, kesucian. Setelah kembali suci. Ya. Oke. Setelah selama sebulan penuh berpuasa, kemudian diakhiri dengan membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah yang 2,5 liter itu. Kemudian zakat itu disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Maka setelah itu sudah disempurnakan, maka dia akan kembali kepada Idul Fitri itu. Kembali kepada kesucian luar biasa. Kalau Idul Adha itu adalah Id itu kembali. Adha itu adalah dari kata doha. Artinya itu menyembelih hewan kurban. Oke. Kembali berkorban. Kalau bahasa apanya kembali menyembelih hewan kurban. Iya. Terkait dengan Idul Adha ini memang berbeda. Dan kalau dari sisi pelaksanaan ritual sholat, pelaksanaan ibadahnya sama. Sama itu diawali dengan sholat 2 rakaat. Kemudian khutbah. Hanya saja bedanya di Idul Fitri itu tidak ada pemotongan hewan kurban. Iya, betul. Kalau Idul Adha kan ada pemotongan hewan kurban seperti itu. Iya. Kalau Idul Kurban ini diambil dari sejarah panjang sebenarnya, bukan hanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan. Dan Nabi Ismail tadi kan, seperti dalam disampaikan oleh adik di Facebook tadi. Betul. Tapi sejarah Idul Kurban itu sebenarnya sejarahnya mulai dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Ketika itu ada anak Nabi Adam nama Habil dan Qabil. Di mana mereka berdua itu melakukan persembahan lah dalam bentuk kurban. Tapi yang terjadi apa? Dari kurban keduanya karena satunya ikhlas, satunya tidak ikhlas. Dia berkorban dengan ikhlas. Satunya karena ingin dipuji, ingin ria gitu kan. Maka ketika itu kurban daripada Habil anaknya Adam ini itulah yang diterima oleh Allah Tuhan ketika itu. Dari sejarah itu berulang kembali. Baru dijadikan tuntunan atau dijadikan ajaran dalam Islam itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dan anaknya Nabi Ismail. Sejarahnya cukup panjang juga gitu. Nabi Ibrahim itu dia memiliki anak itu baru ketika usia, kalau dalam bahasa teman-teman teologi Kristiani kan, Abraham ya. Nabi Abraham. Itu 86 tahun. Baru dia dikaruniai anak. Karena istri pertamanya dia adalah Siti Sarah. Kemudian dalam proses pernikahan ini sampai dia usia tua, bahkan rambutnya beruban sampai usia 80 dia tidak punya anak. Maka ketika itu adalah Ibrahim ketika itu the queen. Dia seorang raja, bagi seorang yang dihormati di masyarakat. Begitu juga Siti Sarah itu the king ya, the king Ibrahim, the queen the queen adalah Siti Sarah itu sebagai ratunya ketika itu sangat dihargai. Kebetulan ada solusinya ketika itu adalah dia mendapat wahyu dari Tuhan untuk menikahi Siti Hajar. Hajar ini adalah seorang pembantu di apa namanya? Di istana ketika itu. Di istana Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Dan dia ini juga bukan berasal dari dia seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Afrika ketika itu. Dia berkulit hitam seperti itu. Maka ketika itulah atas perintah Tuhan ini, perintah Allah, sehingga Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Dari Hajar inilah melahirkan itu namanya Nabi Ismail itu. Yang anehnya ketika Nabi Ibrahim itu menikahi Hajar, tiba-tiba istrinya yang pertama Siti Sarah ini hamil. Begitu sejarahnya itu. Akhirnya ketika sudah menikah, hamil, kemudian pada saat kecil anaknya ini diperintah oleh Tuhan juga
untuk saya tidak tahu apa dari sisi sejarah yang saya baca itu memang bagaimanapun perempuan kalau diduakan ya, pasti ada sisi kemanusiaannya, kecemburuan seperti ya. itu ya. Sehingga ketika itu Siti Hajar ini dibawalah ke padang tandus itu di Mekah, di padang Arafah ketika di Mekah ketika itu. Di situ tidak ada kehidupan air itu. Saya kalau lihat realitas sejarah dari apa yang saya dengar dan yang saya lihat itu memang benar. Luar biasa. Susah, tidak ada air di sana. Itu padang yang ngeri betul. Tidak ditemukan di Manggarai Barat kita ini. Tapi dengan kondisi tegar, Nabi Ibrahim antar istri dengan anaknya yang masih kecil ini simpan di tengah padang yang tandus itu. Kemudian apa yang terjadi? Pada saat itulah setelah dia sudah simpan di situ, tahu tempatnya, kemudian dia kembali ke ke negerinya. Karena dia ada tugas namanya tugas dakwah ketika itu. Akhirnya anak ini besar sehingga satu ketika ketemu kembali dengan Nabi Ibrahim setelah dia besar. Pas ketika dia sudah menjadi seorang remaja, ketika itu ada lagi cobaan dari Tuhan. Di dalam Quran itu dikatakan bahwa ketika itu Allah menyuruh dia, Tuhan menyuruh dia, Nabi Ibrahim ini untuk harus menyembelih putranya. Oke. Maka ketika mendapat perintah ini, Nabi Ibrahim tidak langsung eksekusi, tapi dia sebagai seorang ayah kepada anaknya, dia panggil baik-baik anaknya, kemudian dibicara dengan anaknya. Ini ada perintah Tuhan, di mana Allah memerintahkan saya, anakku, untuk menyembelih engkau. Maka apa? Karena Ibrahim yang ketika itu masih muda dan dia punya karakter yang sangat kuat, kepribadian yang juga cukup baik. Apa yang terjadi? Ibrahim menjawab, wahai ayahku, kalau memang itu perintah Tuhan, saya akan sabar menghadapinya. Artinya dia rela gitu ya, luar biasa. Sampai dia mau disembelih, dia bawalah nih. Bawalah itu tempat persembelihan. Ketika sampai tempat persembelihan, apa yang terjadi? Allah, Tuhan itu mengirim gantinya dia dengan ganti seekor kibas. Apa itu? Seekor kibas domba atau kambing lah. Oke. Sehingga pada akhirnya Nabi Ismail ini tidak jadi disembelih, diganti dengan domba yang tadi. Luar biasa ini ya. Begitu sejarahnya itu ya. Ayah yang teguh, sabar, ikhlas, ayah ini. Anaknya juga punya karakter yang ikhlas. Ibu yang juga ketika itu dia rela anaknya itu. Dari perjuangan inilah yang sampai saat ini dijadikan ajaran dalam Islam itu. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad itu datang, maka ini jadikan tuntunan. Sehingga setiap perayaan Idul Adha itu, maka selain sholat hari raya Idul Adha dilakukan penyembelihan hewan korban itu tadi untuk memperingati jejak-jejak peristiwa sejarah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, anak putranya ini. Begitu sejarah singkatnya seperti itu. Iya, luar biasa ini Ustadz. Memang dari kisah yang diceritakan cukup mengharukan ya. Bahwa di sana ada ketulusan begitu. Makna Idul Adha di tengah masa pandemi seperti ini. Setidaknya ada dua yang mungkin bisa teman-teman tahu bahwa pertama, masa pandemi ini adalah momentum untuk kita meningkatkan spiritual. Peringatan Idul Adha ini setidaknya untuk kita kembali untuk meningkatkan spiritual. Data BPS 2016 Maret itu dirilis ada 26, sekian juta itu masyarakat kita miskin. 2000 dirilis kembali Maret 2020. Dirilis kembali Maret 2021. Data kemiskinan itu mengalami kenaikan dari 26 juta itu menjadi 27 juta sekian. Jadi sekitar 1 juta sekian dari tahun 2020-2021 ini mengalami data kemiskinan ini. Kemudian juga angka yang COVID ini sekarang sudah mencapai rating 2,8 juta peningkatan COVID. Hari ini secara nasional itu 44.000 di rumah sakit RSUD itu setiap per hari data yang saya dapat dari manajemen rumah sakit tadi itu sekitar 30 orang. Sebenarnya persoalan ini adalah banyak hal yang menyebabkan orang ini mudah sekali terjangkit COVID. Salah satunya adalah faktor imun tadi. Faktor imun itu mungkin disebabkan karena
Pertama mungkin orang-orang ini tadi yang pada awalnya dia bekerjanya bagus, tiba-tiba muncul COVID ini, akhirnya diresign atau dibubarlah. Mereka yang punya usahanya tidak berjalan gara-gara COVID. Akhirnya kan menimbulkan stres. Menimbulkan stres. Belum lagi tahu orang-orang yang kena stroke, orang-orang yang sekarang di rumah sakit jiwa akibat usahanya mandek di tengah jalan akibat COVID ini. Maka di sini solusi yang terbaik adalah momentum seperti ini setidaknya kembali tingkatkan spiritual. Oke. Bagi yang Muslim kembali dekat ke masjid, bagi yang saudara-saudara yang sayang Kristiani atau agama lain yang Kristiani ya kembali dekat ke gereja untuk semakin mereka harus dekat dengan Tuhan itu. Karena persoalan-persoalan yang kita hadapi tiap hari itu tidak akan ada titik selesainya kalau tidak dikembalikan kepada Tuhan. Oke. Dengan semakin kita dekat dengan Tuhan, jiwa ini akan mudah kita kontrol. Problemnya selama ini kan ya orang sudah terlena dengan material dunia, dengan usaha yang mereka bangun, saking enaknya mereka mendapatkan keuntungan, tapi terkadang mereka lupa bagaimana pengisian spiritual mereka ini. Muncullah peristiwa COVID ini, di sini terjadi goncangan. Di sini kalau tidak dikontrol dengan baik, maka akibatnya fatal. Tadi bisa mudah kena COVID, bisa cepat stroke, bisa banyak sekali lah macam-macam penyakit. Ada yang gila gara-gara usahanya. Maka tidak ada cara lain adalah untuk menenteramkan persoalan ini. Mereka yang terkena dampak adalah selain dekat kepada Tuhan, renungi. Setiap apa yang kita miliki ini adalah titipan. Oke. Yang pada akhirnya Tuhan kalau mau ambil, dia ambil. Harta yang kita miliki ambil. Jangan harta diri kita, kalau Tuhan mau ambil, ya ambil. Nah, kondisi seperti ini berusaha dari sini kalau di spiritual itu kan melatih bagaimana kita ikhlas, melatih menjadi kita orang yang ridho, menerima kenyataan. Beginilah keadaan kita begitu. Sehingga momentum ini pertama itu adalah bagaimana meningkatkan spiritual kita agar di balik musibah ini ada hikmahnya. Kemudian dalam satu lirik lagu Ebit GAD ya. Mungkin Tuhan mulai bosan mungkin. Melihat tingkah kita. Ini sebenarnya lirik ini maknanya sangat spiritual sekali. Betul. Barangkali selama ini kita dalam pengelolaan alam, kita terlalu rakus dengan alam. Tidak kontrol alam. Banyaklah kasus-kasus yang sekarang terjadi ini kan. Di Mabar saja ini sedang kontroversi saat ini. Itu perlu dipikirkan kembali. Betul. Kita mungkin adalah daerah wisata, kita tidak kontrol bagaimana buang sampah. Betul. Tuhan sudah mungkin bosan dengan perilaku kita. Betul. Gunung-gunung yang dulu asri itu ditebas menjadi rata. Sebenarnya kan ini gunung-gunung ini kan menjaga ekosistem. Betul. Adanya air, oksigen, banyak lah gitu. Tapi inilah perlunya peningkatan spiritual seperti itu. Seperti itu. Yang kedua itu adalah dengan momentum Idul Adha ini di masa pandemi ini, yang kedua itu adalah meningkatkan soliditas kita itu. Oke. Sesama ya. Itu data dari BPS tadi itu ada jumlah kurang lebih kemiskinan sudah penambahan setiap tahun itu ada 1 juta lebih. Dari 2020 sekarang 2021 itu. Jadi tidak ada solusi lain. Meningkatnya kemiskinan ini adalah orang-orang yang punya harta lebih harus berbagi. Betul. Makanya dalam pelaksanaan ibadah kurban itu adalah penyembelihan hewan kurban itu hanya simbolik. Tuhan tidak menerima daging dan darahnya, tapi hati orang yang kurban inilah ketika dia sudah serahkan ketulusan ya. Diserahkan ke panitia untuk penyembelihan, dia ikhlas, kemudian dagingnya dikasih kepada fakir dan miskin. Orang-orang di sekitar dia merasakan, yang belum pernah merasakan daging mungkin dalam 1 tahun sekali belum mereka merasakan daging. Apalagi situasi pandemi ini kan Ustaz. Betul. Itu dibagi, luar biasa. Akan mendapat pahala begitu ya. Soliditas, kesenjangan sosial itu tidak akan semakin renggang, tapi semakin ini. Wah, luar biasa itu. Betul. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua tadi, spirit apa yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Dalam peristiwa Idul Adha ini ada 3 figur tadi itu. Yang pertama itu adalah Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Ismail, dan yang ketiga adalah ibunya Siti Hajar gitu. Dari 3 figur ini bisa kita ambil contoh. Sepertinya dari Nabi Ibrahim sendiri itu yang kita bisa ambil contoh dan relevan saat ini ya. Berusaha menjadi ayah itu ketika mendidik anaknya.
dia harus didik dengan dengan penuh hati. Oke. Dengan penuh hati. Mendidik anak itu tidak bisa kasar. Tapi berusaha mereka didik dengan hati. Maka ketika kita didik dengan hati, saya pernah membuat suatu tulisan itu. Maka diterima dengan hati, maka anak itu akan kedepannya sisi karakter yang dia miliki itu akan kuat sekali gitu, seperti itu. Persoalan sekarang itu kan karena itu banyak orang tua yang tidak paham bagaimana mendidik. Itu yang figur pertama gitu ya. Kalau figur yang kedua, Nabi Ismail ini seorang yang sabar. Pemuda yang semacam ini yang dibutuhkan sekarang ini. Oke. Saya melihat memang pemuda sekarang ini perilaku dekadensi moral yang sekarang terkenal di tengah para pemuda kita luar biasa gitu ya. Karena akibat apa itu? Mungkin didikan orang tuanya, masalah yang dihadapi tidak sabar. Ketika menghadapi masalah dengan orang tua dia tidak sabar, akhirnya narkoba, akhirnya melakukan kejahatan, akhirnya melakukan pencurian seperti itu. Bahkan mungkin memarahi orang tua. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya seperti itu kan. Sangat luar biasa sekali dia perilaku anak muda kita sekarang. Tapi kalau dilihat dari Nabi Ismail ini, yang dilihat adalah coba contohnya dia dengan sabarnya dia, jiwa sabar. Apa yang terbaik diperintahkan orang tua kan. Karena saya yakin setiap orang yang sukses itu pasti dari doa orang tuanya. Betul. Kan? Bisa dibayangkan Ustadz ya, bahwa ayahnya panggil ini anaknya dan dikasih tahu bahwa saya akan membunuh engkau karena Tuhan meminta, dan dia tetap tulus gitu. Tulus. Ya. Begitu. Artinya makna itu yang harus kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Anak-anak muda itu sebenarnya seperti itu. Kalau lebih baik cobalah jadi anak yang berbakti, yang betul-betul mengikuti orang tua. Karena di balik perintah orang tua itu ada doa. Di balik perintah itu ada orang tua itu ada kebaikan. Banyak orang sukses, mungkin termasuk adik Lius juga. Karena mungkin doa mama, doa bapak itu luar biasa. Amin. Sukses ini berjalan seperti itu. Terima kasih Ustaz. Belum juga sukses ini Ustaz. Kemudian dari sisi ibu, ibu ini adalah ibu yang sangat luar biasa. Kalau dalam Islam itu ada satu istilah, madrasatul ula lil aulad fahuwal Jadi pendidikan pertama bagi seorang anak itu ibu. Dia harus menjadi contoh bagi anaknya. Karakter anak itu tumbuh pertama itu dari seorang ibu. Maka inilah mungkin yang saat ini mungkin diambil hikmah atau diambil pelajaran dari ibu-ibu yang ada sekarang ini. Contohlah Siti Hajar ini, sehingga dia bisa menjadi contoh bagi anaknya menjadi orang yang luar biasa taat terhadap orang tuanya. Bagaimana idealnya nih seseorang Muslim berkorban, Ustadz? Ada beberapa rukun kalau dalam Islam ya, rukun atau dasar atau kriteria kriteria seorang Muslim itu dia bisa berkorban. Ya pertama, kriteria yang pertama dia seorang Muslim tentu. Kemudian yang kedua, dia berkorban itu syarat yang kedua dia harus dalam kondisi berakal dan sudah balik. Nah, tidak semua kaum muslimin itu bisa berkorban itu ya. Kemudian yang ketiga itu secara finansial mampu. Dan yang keempat itu dia tidak terlilit dengan hutang. Seperti itu. Tidak semua kaum muslim. Memang dari kalangan kaum muslim itu bahwa ada ulama, kemudian di ulama itu ada beberapa kelompok itu yang mempunyai pandangan berbeda. Pada umum seperti di Indonesia itu ada istilahnya madhab Syafi'i. Di kalangan mazhab Syafi'i ini dan madhab Imam Malik itu berpandangan bahwa kurban itu wajib. Kurban itu hukumnya itu sunnah, dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Kemudian sementara di dalam para imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah itu berpandangan bahwa kurban itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, di sini ya tergantung mau ikut pandangan yang mana. Karena ini kalau dalam Islam itu ada namanya persoalan furu'iyah, persoalan usuliyah. Persoalan usuliyah ini asas. Asas itu misalnya rukun Islam seperti itu ya, syahadat, sholat itu asas. Kemudian ada furu'iyah. Furu'iyah itu masalah perbedaan dalam Islam itu. Yang tidak boleh kita beda itu dalam persoalan asas ini. Kalau masalah perbedaan masalah cara ibadah, pandangan terhadap satu seperti kurban tadi ini bisa kita beda. Boleh dia melaksanakan kurban, boleh tidak. Ada juga yang bilang saya harus berkorban ya. Itu ya. Tapi itu kriterianya harus dia salah satunya dia mampu untuk berkorban seperti itu. Kemudian
kambing, hewan yang dikurbankan juga itu memiliki syarat. Tidak sembarangan hewan gitu. Seperti kambing tadi minimal usianya itu 12 tahun sampai 12 bulan sampai 18 bulan. Di usia kambingnya gitu. Dia kambingnya ini tidak ada cacat. Dia harus dikonsumsi. Tidak ada yang bahasa Manggarai dia cari tilun itu. Itu ada yang luka atau apa telinganya atau tubuhnya itu dia harus dalam kondisi benar-benar siap. Artinya benar-benar sempurna dia. Sempurna, tidak kena penyakit itu. Dia harus benar-benar sempurna itu. Kalau sapinya mungkin sekitar 2 tahun, ada yang 2 tahun lebih itu dibolehkan dia usianya itu dikorbankan begitu. Dan harus benar-benar tadi sempurna tadi. Seperti itu. Itu apa namanya? Idealnya kalau seorang muslim itu mau berkurban. Seperti itu. Jadi tidak semuanya. Poin penting tadi dia mampu. Kalau dalam pandangan dia itu wajib, berarti dia usahakan seperti itu. Kita hargai perbedaan kalau dalam Islam. Apa yang mau disampaikan oleh Pak Ustadz untuk seluruh NDMSKN ya begitu, baik lebih khususnya ya keluarga besar Muslim yang besok ini menjelang perayaan besar. Silakan. Pertama bahwa kita patuh terhadap pemerintah ya. Terutama ada petunjuk teknis pelaksanaan ibadah ibadah ada besok. Kemudian ada petunjuk teknis juga pedoman pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Seperti memang secara nasional itu sekarang di Jakarta khusus ibadah dari rumah. Tapi di Mabar ini edaran Bupati kemarin itu bisa di setiap masjid ya. Di 150 masjid di Mabar ini ada 53.000 umat, maka 150 masjid ini ditampung itu, tapi dengan prokes yang ketat. Tidak boleh membawa anak-anak yang sakit, orang tua yang sakit tidak boleh ke masjid. Cukup mereka yang sehat saja yang berangkat ke masjid untuk sholat besok. Kemudian saya himbau dari ini untuk daerah Labuan Bajo, kota Labuan Bajo dan sekitarnya, kami sudah sebarkan khatib itu 23 khatib di 23 masjid. Sehingga oleh karena itu harapan saya kaum muslimin untuk nanti besok ya sholat di masing-masing masjid saja. Pemotongan hewan kurban seperti arahan dari Kementerian Agama tanggal 21/2021. Pertama, daerahnya harus terbuka. Yang memotong hewan kurban itu adalah cukup panitia tingkat masjid saja. Tidak perlu menghadirkan orang banyak. Kemudian yang ketiga, daging kurbannya tidak perlu diambil oleh masyarakat ke masjid. Nanti panitia saja yang antar ke masjid itu daging kurban itu dengan mungkin sistem kupon seperti itu. Kita patuh terhadap prokes pemerintah. Bagi yang gagal melaksanakan haji tahun ini ya sabar. Mudah-mudahan kita berlalu dari dari pandemi ini itu sabar itu. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Disampaikan kepada Bapak Mama ya, isi Inang, isi Amang, begitu isi Toa, isi Kisah Kela, isi Ipar ya, seluruh umat Muslim di seluruh wilayah Manggarai Barat ya, diucapkan selamat ya menjelang ibadah Idul Adha besok begitu. Semoga damai begitu ya, kedamaian hadir di antara kita begitu, dan semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dipenuhi atau dilimpahkan berkat yang berlimpah begitu dari Allah begitu ya. Dari Tuhan yang Terima kasih Pak Martin. Terima kasih. Iya. Dan acara ini sengaja diselenggarakan ya supaya kita saling bersilaturahim begitu ya Pak Ustadz ya. Juga saling sharing ilmu pengetahuan tentang religi begitu ya. Seperti yang Ustadz disampaikan pada awal bahwa kemajemukan kita ini mari kita rawat secara bersama begitu ya. Lebih khusus juga ya kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Komar ya, yang sudah bersedia hadir dan berbagi cerita ya yang sangat luar biasa, saling menguatkan kita di tengah pandemi juga ya. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu. Mungkin kesempatan ada waktu kita bisa ketemu lagi. Tentu Ustadz iya. Juga sangat khusus ya diucapkan terima kasih yang luar biasa ya kepada sahabat mau berbicara yang selalu berada bersama kita begitu ya setiap kali live talk di Mau Berbicara Podcast begitu ya. Terima kasih atas partisipasi dari IT semua begitu, dan tentunya kita ucapkan salam sehat ya. Jadi Mau Berbicara Podcast begitu selalu menghadirkan topik-topik yang inspiratif, yang edukatif ya begitu.
apabila sahabat mau berbicara ingin merekomendasikan tema begitu ya, bisa disampaikan kepada kita di Facebook, official Facebook dari Mabur Bicara Podcast. Itu ada kita attach atau kita lampirkan nomor WhatsApp begitu, silakan disampaikan untuk private message ke kita. Kira-kira tema apa yang ingin sahabat mau berbicara ingin dibahas di studio mau berbicara begitu. Dan live streaming talk kita itu selalu di Facebook page kita ya, mau berbicara podcast. Tetapi konten offline-nya kita akan posting di YouTube Mabar Bicara gitu ya, sehingga sahabat Mabar Bicara baik yang sekarang menonton maupun yang akan menonton nanti begitu ya, semua konten lebih khusus tentang diskusi saya bersama Ustadz Komar di malam hari ini ya. Jangan lupa kunjungi ya channel Mabar Bicara Podcast, langsung saja subscribe gitu ya, dan share juga komen agar banyak sekali sahabat Mabar Bicara begitu ya, keluarga besar kita yang mendapatkan semacam ilmu pengetahuan, berbagi begitu ya, hal-hal seperti yang tadi kami sampaikan. Akhirnya saya Alusius Warti Mekarya ya mengakhiri acara kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua di malam hari ini. Oke, terima kasih.